Halo guys, kembali lagi bersama gua Helmi YM. Di video kali ini gua nggak akan mukbang, nggak akan makan-makan, nggak akan berburu jin, siluman, nggak akan. Gua di sini akan menceritakan pengalaman kerja gua di konstruksi di Taiwan, atau ikat besi yang biasa ikat besi di Taiwan. Jadi gua pernah kerja ikat besi itu di Taichung, terus di Tainan, terus di Hatimu. Gua lupa, oh di Beitun. 3 kali gua kerja di ikat besi atau di konstruksi Taiwan. Kerja di konstruksi Taiwan ini gua ceritain manisnya dulu ya. Kerja di konstruksi Taiwan itu enak banget. Gajinya gede, eh, cuma ngiket doang, kerja dari jam 8, pulang jam 4. Pokoknya enak lah. Waktu itu gua kan 3 kali kerja ya. Yang pertama di Taichung di Salu, di daerah Salu. Gua kerja di Taichung di daerah Salu. Itu gua gajinya 1.700 atau sekitar 625.000 satu hari. Terus kerja di Betun sebenarnya masih sama aja sih, masih sama-sama Taichung, cuman lumayan agak jauh dari Salu. Kerja di Betun itu gua digaji 1.900 satu hari, itu sekitar 950.000 satu hari. Nah, dan gua kerja di Tainan. Di Tainan itu kecil. Sorry guys, tadi ada bos gua lewat sini, nggak tahu ngambil apa. Nah, kerja di Tainan itu gua gajinya kecil, sekitar 1.500 satu hari. Berarti kalau dirupiahin sekitar 1.500, 625.000 satu hari. Dan kerja di konstruksi bangunan itu, ini pahitnya nih. Gue sekarang akan menceritakan pahitnya kerja di konstruksi bangunan. Untuk pahitnya ya, kalau sebenarnya kalau kerja di luar lapangan itu, sebenarnya kalau kerja di luar lapangan itu ya lo harus banyak nanggung risiko banyak banget. Ya kalau kehujanan, kalau kepanasan, terus kalau musim dingin ya kita tahu sendiri dingin banget. Kerja di bangunan itu nggak seenak yang kalian pikir, yang nggak seenak yang kalian kira, nggak seenak yang kalian tonton. Sumpah, ini berat banget. Hanya orang-orang yang benar-benar butuh duit yang mau ngelakuin pekerjaan ini. Hanya orang-orang yang suka bekerja keras, maksudnya kerja kasar, yang di kerjaan itu, yang ada di kerjaan konstruksi.
untuk orang-orang yang nggak suka kerja kasar, kerja capek, kerja panas, kerja pusing itu nggak usah kerja di konstruksi bangunan Taiwan atau ikat besi. Gua saranin nggak usah. Karena kalian di situ akan sangat-sangat apa ya, capek lah. Walaupun kerjanya hanya 8 jam, tapi itu benar-benar sangat melelahkan. Ini bagi cowok ya, bagi cewek gue nggak tahu itu capek apa enggak. Cuma karena cewek itu, untuk perempuan itu kerja di konstruksi itu nggak seberat eh, laki-laki, nggak seberat cowok pekerjaannya, hanya cuma ngikat doang dan bantu-bantu doang lah. Oh iya, satu lagi, gue nggak tahu, mungkin di sini udah tradisi atau apa, gue nggak tahu. Gue suka banget kalau misalkan pas kerja di konstruksi bangunan Taiwan atau ikat besi di Taiwan, itu banyak banget cewek-cewek, ibu-ibu, eh, kayak remaja-remaja, terus nenek-nenek, itu ada semua. Maksudnya kayak remaja itu kayak umuran 25, 27 ke atas lah. Pokoknya 25 ke atas itu pasti ada. Dan gue itu sangat salut banget sama mereka. Sebenarnya orang Indo juga ada. Maksud gue orang Indonesia juga ada yang kerja di sini. Gue nggak tahu, yang gue salutin di sini tuh orang-orangnya. Lo kerja di manapun di luar negeri itu nggak ada kata ngeluh. Maksudnya ngeluh tuh wajar ya, normal, manusiawi. Tapi berbeda jauh banget kayak di Indonesia, di negara kita sendiri. Itu kalau misalkan cewek atau ibu-ibu atau nenek-nenek itu kayak gerak dikit aja banyak keluh. Gue nggak tahu, gue pusing banget, gue males banget kayak misalkan ada ibu-ibu yang apa-apa capek. Maksud gue kalau misalkan capek lo diem gitu loh. Lo nggak usah kemana-mana, gak usah banyak bacot. Oh ini itu tuh capek, ya udah lo tuh diem kalau capek. Gak usah kayak, maksud gue kayak di sini banyak banget orang-orang yang memperjuangkan itu untuk kehidupan mereka, dan berbanding kebalik banget sama di kita di Indonesia yang apa-apa tuh capek ngeluh, apa-apa tuh ngeluh. Gua nggak tahu ibu-ibu atau siapapun di Indonesia tuh, gua nggak tahu, nggak ngerti, mungkin tradisi ya. Beda banget kalau di sini mau perempuan atau cowok atau siapapun, remaja, muda, tua, nenek-nenek, itu kalau panas tuh kepanasan, sama kerjanya sama cowok. Cuman eh, ya agak lebih ringan. Cuman gue salut banget kalau misalkan ada perempuan yang kerja konstruksi bangunan. Gue salut banget. Menurut gue itu hal yang sangat luar biasa, berbeda terbalik sama di kita. Di kita gue nggak tahu ya, gue belum pernah kerja bangunan di Indonesia, tapi kayaknya akan jadi sangat dipermalukan kerja perempuan, perempuan kerja di bangunan. Sebenarnya enggak sih. Maksud gua nggak bakal mempermalukan hal itu. Mungkin karena tradisi di kita kayak begitu, kayak ngapain sih cewek-cewek kerja di bangunan, mungkin kayak gitu. Tapi di sini tuh banyak banget kerja, perempuan kerja bangunan. Gua salut banget. Dan emang maksudnya nggak salah juga kan, maksudnya kalau misalkan kerja bangunan, perempuan kerja bangunan itu nggak salah, nggak ada yang salah. Itu menurut gua menaruh rasa segan banget untuk perempuan-perempuan yang mau bekerja kasar. Itu gue salut banget, gue ancungin 4 jempol banget, hebat banget lah pokoknya. Dan untuk cara kerja konstruksi bangunan di Taiwan atau ikat besi itu sebenarnya gampang-gampang susah. Kalau lo misalkan baru banget kerja, itu lo akan kepusingan sendiri karena kita dibagi kertas kertas kecil. Jadi setiap eh, apa proyek yang akan kita kerjakan, contoh misalkan ngebangun pondasi, pondasi apalah itu, misalkan pondasi tiang itu kita tuh di tiangnya itu biasanya dikasih kertas, atau dari mandornya atau dari bos kita itu dikasih kertas untuk ukurannya berapa, besi berapa, panjangnya berapa, kayak gitu-gitu. Oh, dan kerja di konstruksi bangunan itu nggak kayak di kita ya. Maksudnya ini kan konstruksinya konstruksi ini ya,
kerja ikat besi. Maksud gua di Taiwan itu kerja bangunan itu nggak kayak di kita, kayak angkat-angkat semen terus ngaduk terus apalah, nggak kayak gitu. Kita tuh di sini kayak masang besi gitu loh buat pondasi gitu. Tapi jujur besinya nggak kaleng-kaleng, apalagi kalau kalian kerjanya di gedung, di bagian gedung maksudnya. Itu kalau lo kerja bagian dasaran lo mulai kerja nih, bikin pondasi dasaran banget nih, itu kalian akan capek banget karena besi-besinya tuh besi-besi nomor 12, 13 sampai 15 mungkin, dan itu lumayan berat banget. Masalahnya itu kita kalau misalkan ngambil besi itu nggak satu dua, itu banyak banget tonan kita yang ambil. Terus setelah dipasang nih, ya udah gitu loh, kita masang, kita ngerakit ini itu, pokoknya kerja di bangunan itu. Oh ya, dan satu lagi, kalau misalkan pahitnya itu musim panas, itu kalau kalian musim panas, sumpah sumpah panas banget. Taiwan kalau panas tuh keterlaluan panasnya. Apalagi gua ngerasain di daerah sekitar Tainan, daerah bawah lah, daerah Tainan, Kaohsiung, daerah sana. Itu bener-bener panasnya luar biasa kalau musim panas. Dan kalau misalkan kalian nih kerja di konstruksi, terus bawahnya itu kan kadang ada coran, ya kan. Terus kalau nggak coran itu kayak triplek gitu, kayak papan gitu. Itu kalau papan, kalau kalian kerja di bangunan terus dasarnya itu papan, itu panas banget, bener-bener panas banget, karena panasnya itu mantul dari atas, terus dari bawah juga mantul. Itu luar biasa panasnya. Hanya orang-orang hebat lah, hanya orang-orang yang benar-benar membutuhkan uang gitu loh, orang-orang yang bermodal nekat besar untuk kerja di sana. Tapi gue salut sih, gue saranin jangan ngeremehin orang-orang yang pekerja bangunan di Taiwan. Jangan pernah ngeremehin karena mereka tuh capeknya benar-benar capek. Kalau misalkan panas, musim panas, kita itu, oh iya, kalau kerja di bangunan itu kalau misalkan ngambil besi itu dipanggul pinggul apa sih namanya, pokoknya diangkat di sini, itu satu-satu sayang ibu, dua-dua sayang ayah, tiga-tiga sayang keluarga, dipanggul di sini. Dan kalau misalkan musim panas itu panasnya nempel banget di sini panasnya, ini nempel banget panasnya, merah sampai merah di sini. Dan kadang kalau misalkan kita nggak kuat itu pakai kardus. Jadi ada kardus, kan suka ada minuman tuh, kita ambil kardusnya, kita robekin, kita di sini, taruh di sini, taruh di sini. Itu benar-benar kepanasan. Dan satu lagi, gue paling kesal banget kalau misalkan ada siapapun itulah, entah itu saudara atau temen gue atau siapapun yang tiba-tiba minjem uang, terus dengan gampangnya dia bilang masa di Taiwan, kerja di Taiwan gaji gede, nggak punya uang. Gue kesel banget, sumpah gue kesel banget, gue muak banget sama orang-orang kayak gitu. Maksud gue, mereka iya sih, yang itunya benar, kerja di Taiwan itu gajinya gede, itu benar. Tapi kalian juga harus tahu prosesnya kita tuh di mana kerja di Taiwan. Kita banyak banget mengorbankan kayak waktu, tenaga, pikiran, semuanya lah. Kita banyak banget mengorbankan hal itu. Jadi tolong dengan sangat buat kalian-kalian yang dimanapun itu, kalau minjem uang tuh harus punya etika yang baik. Maksudnya kayak jangan semata-mata seolah-olah menggampangkan kita kerja di sini dengan gaji gede. Jangan kayak gitu. Karena di sini juga kita punya tujuan masing-masing, kita punya mimpi masing-masing. Jadi jangan kayak gitu.
Dan meskipun kalian nggak dikasih pinjam nih, maksudnya kayak nggak minjem itu jangan uring-uringan. Maksudnya kayak meskipun uang kan ini ada temen nih minjam duit ke gua dan bilang masa dia tahun itu emang kenapa? Maksudnya kayak itu hak hak gua dong, hak kita buat nggak minjemin ke dia ya kan. Kenapa dia yang marah-marah kan? Iya nggak sih? Maksudnya meskipun gua punya duit juga bukan buat pinjemin ke dia itu. Kita punya mimpi, punya impian yang harus kita gapai. Terus ngapain kalau kita jauh-jauh ke Taiwan cuma buat minjemin ke temen kita buat apa? Nah, gue udah muak banget sih sama orang-orang kayak gitu kayak pinjam kayak berapa itu tiba-tiba ngilang habis dipinjemin anjing banget tuh orang-orang kayak gitu. Gue kesel banget, makanya gue blokir semua orang-orang kayak gitu. Gue nggak peduli. Dan gue sekarang nih ya, gue nggak tahu di orang lain kayak apa. Sekarang gue kayak nggak peduli sama, gue nggak tahu dia bilangnya temen-temen atau apa, karena gue udah nggak punya temen. Gue udah blokir semua, gue nggak peduli mereka bilang gue sombong, gue ini, gue nggak peduli karena gue udah muak banget dengan basa-basi mereka kayak pinjam uang kayak seolah-olah ngegampangin gitu, kayak ngegampangin eh, cara mendapatkan uang di sini. Kayak gue muak banget, jadi gue blokir semuanya. Gue nggak peduli lah orang-orang mau bilang apa, gue sombong. Gue nggak peduli, bodo amat, dan gue juga nggak butuh mereka lah. Gak ada mereka juga gue baik-baik aja kok. Tuh ada mereka juga ngerepotin doang lah. Jadi mungkin segitu aja untuk cerita pekerja di konstruksi bangunan kali ini. Buat kalian yang, oh sebenarnya gue kerjaan ada banyak. Nanti gue akan ceritain eh, enak dan gak enaknya. Kalau kerja di ini enaknya kayak gini, gak enaknya kayak gitu. Gitu. Gue akan ngejelasin tapi nantilah kalau ada waktu. Jadi buat kalian yang suka dengan video gue, boleh banget di like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.